Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Marab Zainal, NIM 120220063 dari kelas RC. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Adapun outline yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bagian pertama yaitu adalah latar belakang, meliputi sejarah singkat kemunculan awal teori klaster. Lalu bagian kedua ada pokok-pokok pemikiran yang meliputi arah baru pengembangan wilayah, faktor penentu daya saing wilayah, apa saja di dalam klaster, lalu impact dari teori klaster. Lalu yang ketiga, kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif yang meliputi apa itu pembangunan regional, bagaimana strategi pembangunan regional, kebijakan ekonomi untuk mendukung pengembangan klaster, lalu yang terakhir karakteristik inisiasi klaster yang berhasil. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ada latar belakang. Bagaimana sejarah singkat kemunculan awal teori klaster? Dapat kita lihat sendiri di sini ada Michael Porter, yaitu seseorang yang mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter sendiri di sini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau yang dapat kita sebut sebagai klaster dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Nah, konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Nah, menurut Porter, pendekatan tradisional seperti kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi itu sudah tidak berfungsi. Nah, maksudnya pendekatan tradisional ini seperti perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, maupun pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Nah, menurut Porter, cara-cara seperti tadi itu sudah tidak berfungsi. Makanya oleh karena itu, menurut Porter perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Nah, untuk menciptakan keunggulan kompetitif sendiri, Porter di sini mengembangkan kebijakan klaster. Karena Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster ini merupakan cara pandang baru dibandingkan dengan cara pandang yaitu yang fokus kepada kebijakan industri. Nah, jadi menurut Porter di sini kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Oleh karena itu, dari yang tadi saya sebutkan, itu mendorong pengembangan kebijakan-kebijakan klaster yang ada pada saat ini. Selanjutnya bagian kedua yaitu pokok-pokok pemikiran. Yang pertama ada arah baru pengembangan wilayah. Nah, di sini Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Nah, di sini Porter mengusulkan bagaimana cara arah baru pengembangan wilayah tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana suatu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan hanya pada penciptaan lapangan kerjanya saja. Lalu, pembangunan berbasis klaster. Nah, maksudnya apa? Pembangunan yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Lalu yang ketiga, ada pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Lalu selanjutnya, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Lalu, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Lalu yang terakhir ada pembangunan berdasarkan data. Karena menurut Porter, pembangunan lebih bagus berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Nah, keunggulan kompetitif itu kan tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Nah, keunggulan kompetitif itu bukan berarti upah rendah. Nah, di sini unit subnegara bagian atau provinsi atau kabupaten kota ini menjadi unit yang esensial dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Nah, menurut Porter ada pun faktor-faktor yang penentu atau menentukan keunggulan daya saing wilayah itu ada 3, yaitu ada faktor
mikroekonomi, ada faktor makroekonomi, serta ada faktor endowment. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada keunggulan secara mikroekonomi. Nah, keunggulan secara mikroekonomi ini meliputi seperti bagaimana kualitas lingkungan di wilayah tersebut, bagaimana pengembangan klasternya, bagaimana kecanggihan strategi dan operasional perusahaan yang ada di klaster tersebut. Nah, lalu yang kedua di sini ada keunggulan secara makroekonomi. Nah, itu meliputi kayak bagaimana sih kebijakan moneter yang ada di sana, bagaimana pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektifnya. Lalu yang terakhir ada faktor endowment. Nah, faktor endowment ini seperti faktor yang krusial karena faktor yang merupakan sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah tersebut, seperti bagaimana lokasinya, bagaimana lahan di sana, bagaimana kesuburan tanahnya, iklim, sumber daya alam, pemandangan alamnya. Intinya potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya, apa saja di dalam klaster? Sebagaimana yang kita ketahui, klaster merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu yang dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Nah, lingkup geografis suatu klaster itu kan berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Nah, di dalam klaster itu termasuk di dalam itu antara lain yang pertama, klaster mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Misalkan saja nih, pemasok input khusus seperti komponen, permesinan, dan lainnya serta penyedia infrastruktur khusus. Nah, klaster juga sering memperluas hilerasi ke saluran atau pelanggan dan secara lateral ke produsen produk atau perusahaan pelengkap yang terkait dengan keterampilan teknologi ataupun input secara umum. Lalu yang kedua, di dalam klaster sendiri itu sudah termasuk lembaga pemerintah dan lainnya, baik seperti universitas, ada lembaga pusat penelitian, maupun penyedia pelatihan kejuruan, maupun lain-lainnya. Lalu ada klaster, di dalamnya juga terdapat asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster. Lalu yang terakhir, di dalam klaster sendiri itu udah termasuk perusahaan asing yang melakukan investasi permanen yang dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Nah, lalu klaster sendiri kan merupakan manifestasi dari konsep Porter's Diamond yang diimplementasikan. Dapat kita lihat sendiri di sini ada gambar Porter's Diamond yang dikemukakan oleh Michael Porter sendiri. Yaitu di sini yang pertama ada faktor condition atau kondisi-kondisi faktor input. Maksudnya apa? Seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, dan lainnya. Nah, jadi maksudnya di sini ada faktor-faktor input seperti kualitas maupun spesialisasi di wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada firm strategy, structure, and rivalry. Maksudnya apa? Itu maksudnya konteks, strategi, dan persaingan perusahaan. Konteks ini konteks lokal yang mendorong bentuk investasi yang cocok dan diapresiasi secara berkesinambungan. Jadi ini kayak konteks strategi persaingan para perusahaan. Nah, lalu yang ketiga itu ada demand condition atau kondisi-kondisi permintaan. Permintaan di sini maksudnya baik dari pelanggan lokal atau kebutuhan pelanggan yang mengantisipasi dimanapun. Jadi begitu. Lalu yang terakhir situ ada related and supported industry ataupun industri-industri terkait maupun pendukung. Nah, di sini maksudnya apa? Bagaimana kapabilitas supplier lokal yang ada saat ini maupun kompetitivitas industri-industri yang terkait yang ada pada saat ini. Nah, jadi dapat kita lihat klaster ini mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Lalu yang kedua meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi pertumbuhan produktivitas. Lalu yang terakhir itu merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Lalu selanjutnya, impact dari teori klaster. Yang pertama, klaster meningkatkan produktivitas. Para ahli itu telah berusaha menjelaskan konsentrasi perusahaan dalam hal ekonomi aglomerasi. Pasti kita sudah tidak asing dengan namanya aglomerasi. Nah, ini biasanya terlihat muncul di tingkat industri atau untuk ekonomi perkotaan yang beragam. Nah, banyak perlakuan ekonomi aglomerasi yang bersandar pada minimalisasi biaya,
karena kedekatan dengan input atau kedekatan dengan pasar. Nah, bagaimanapun penjelasan tentang aglomerasi ini telah dilemahkan oleh globalisasi pasar teknologi maupun sumber pasokan. Karena dapat kita lihat sendiri, mobilitas yang sekarang lebih mudah maupun biaya transportasi dan komunikasi yang lebih rendah pada saat ini. Nah, makanya pada saat ini sifat ekonomi aglomerasi ini telah bergeser ke tingkat klaster dan jauh dari industri yang lebih sempit atau daerah perkotaan semata. Oke, oleh karena itu, maksud dari klaster dan produktivitas ini yang pertama itu akses ke input dan karyawan khusus. Maksudnya apa? Keberadaan klaster di sini tidak hanya meningkatkan permintaan input khusus, tapi juga meningkatkan pasokannya. Ketersediaan personel khusus, layanan dan komponen dan jumlah entitas yang menciptakannya itu seringkali jauh lebih besar di klaster daripada di tempat lain, meskipun persaingannya pun lebih besar. Lalu akses informasi, maksudnya apa? Pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus yang lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster. Nah, yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah, memungkinkan perusahaan itu untuk meningkatkan produktivitasnya saat ini dengan semakin mendekati batas produktivitasnya. Lalu ada complementarities. Maksudnya apa? Cluster di sini meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tapi juga melalui fasilitasi saling melengkapi antara aktivitas peserta cluster. Maksudnya apa aja sih jenis saling melengkapi yang penting dalam hal cluster ini? Misalkan yang pertama itu ada produk pelengkap untuk pembeli dan juga pelengkap pemasaran maupun keselarasan kegiatan yang lebih baik antara peserta cluster. Lalu yang selanjutnya itu akses ke institusi dan barang publik. Cluster sendiri itu membuat banyak input yang tidak akan mahal menjadi barang publik atau semu publik. Nah, kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalkan menurunkan biaya pelatihan internal. Jadi ini akan meningkatkan produktivitas dari cluster itu sendiri. Lalu yang terakhir di situ ada insentif dan pengukuran kinerja. Cluster sendiri di sini membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Jadi, cluster sini meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan seperti tekanan kompetitif, persaingan dengan pesaing berbasis lokal memiliki insentif yang kuat dan lainnya. Jadi kebanggaan dan keinginan untuk terlihat baik di komunitas lokal memotivasi perusahaan untuk berusaha mengalahkan satu sama lain. Lalu selanjutnya, klaster meningkatkan inovasi. Partisipasi klaster sendiri menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Nah, beberapa karakteristik klaster yang meningkatkan produktivitas saat ini lebih penting untuk inovasi. Nah, perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Nah, seperti halnya kebutuhan pembeli saat ini, perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster itu mendapatkan manfaat dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli, penjajaran perusahaan dalam industri terkait, maupun konsentrasi entitas penghasil informasi khusus. Nah, perusahaan-perusahaan klaster sendiri dapat membedakan tren pembeli lebih cepat daripada pesaing yang terisolasi. Lalu, memahami kemungkinan teknologi operasi atau pengiriman yang baru. Jadi partisipasi klaster ini menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi yang ada. Nah, peserta dapat terkena wawasan yang lebih kaya ke dalam teknologi yang berkembang. Lalu selanjutnya klaster menciptakan bisnis baru. Banyak sekali maupun tidak sebagian besar itu bisnis baru dibentuk di klaster yang ada daripada di lokasi yang terisolasi. Ini terjadi untuk berbagai alasan. Pertama, bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Keberadaan klaster ini menurut mereka peserta klaster itu menandakan peluang. Individu yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat klaster itu lebih mudah merasakan kesenjangan yang ada dalam produk.
layanan maupun pemasok untuk diisi. Nah, oleh karena itu setelah memiliki wawasan ini, orang-orang yang tadinya di klaster itu lebih siap meninggalkan perusahaan mapan untuk memulai yang baru dengan tujuan mengisi kesenjangan yang mereka rasakan pada saat mereka masih di klaster. Nah, peluang yang dirasakan di lokasi klaster sendiri itu diupayakan di sana karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada tempat lain. Selanjutnya bagian ketiga yaitu ada kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama, apa itu pembangunan regional? Dalam teori ini, pembangunan regional itu berarti peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Nah, Porter di sini mengusulkan strategi ekonomi bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Lalu, bagaimana strategi pembangunan regional? Menurut Porter sendiri, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif harusnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah itu sendiri. Nah, perumusan strategi pembangunan regional sendiri itu dapat dilihat di diagram yang ada di layar. Di sini yang pertama, kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Maksudnya apa? Di sini pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang wilayah itu kan mempunyai posisi keunggulan kompetitif yang khusus gitu kan, seperti bagaimana lokasinya, warisannya, kekuatan saat ini. Nah, jadi untuk sebelum mengembangkan pembangunan regional itu kita harus bertanya apa keunikan keunggulan secara lokasinya, lokasi ini cocok gak untuk jenis aktivitas apa, lalu apa peranan wilayah ini di dalam lingkup wilayah yang sekitar. Lalu di bawahnya ada kembangkan kekuatan unik yang dimiliki. Maksudnya apa? Perlu pengembangan kekuatan unik yang dimiliki seperti elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Kita harus bertanya, apa klaster yang ada saat ini dan apa klaster yang berpotensi untuk muncul, untuk dikembangkan. Lalu yang selanjutnya itu capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Maksudnya apa? Pembangunan itu untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Jadi untuk mengembangkan wilayah itu kita harus bertanya apa kelemahan yang harus diatasi ketika kita membangun klaster tersebut. Dari 3 tadi itu baru dapat kita lihat, dapat kita menentukan prioritas dan urutan pengembangan hal fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana kebijakan ekonomi untuk mendukung pengembangan klaster? Dapat lihat di sini diagramnya, di situ ada pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi dan lainnya. Kalau dilihat diagram sini merupakan rangkuman dari beberapa kebijakan ekonomi yang ada. Jika kita jabarkan, yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi yang untuk mendukung pengembangan klaster, yaitu yang pertama peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, lalu yang kedua pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, lalu ketiga pembangunan infrastruktur sains dan teknologi seperti universitas, pusat penelitian maupun transfer teknologi, lalu yang keempat pencapaian standar kualitas dan lingkungan, lalu yang kelima perlindungan sumber daya alam, lalu keenam pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, lalu selanjutnya penyediaan informasi pasar, lalu yang terakhir ada pengembangan promosi ekspor. Kebijakan-kebijakan tadi itu secara garis besar terdapat di diagram ini. Seperti tadi kan banyak tuh. Nah itu bagaimana kebijakan pengumpulan penyebaran informasi teknologinya, bagaimana kebijakan ipteknya, bagaimana kebijakan investasinya seperti tadi. Lalu selanjutnya karakteristik inisiasi klaster yang berhasil. Porter sendiri di sini menyajikan karakteristik umum inisiatif klaster yang berhasil. Seperti yang pertama, adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif, bahwa daya saing berkaitan dengan produktivitas dan inovasi, bukan upah rendah, pajak rendah, atau mata uang didevaluasi. Lalu yang kedua, para pihak fokus untuk menghilangkan hambatan dan menghapus kendala untuk meningkatkan klaster. Lalu yang ketiga, struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah.
Maksudnya apa? Di sini mencakup wilayah, provinsi, nasional, negara bagian. Nah, jadi inisiatif klaster yang berhasil meliputi klaster tradisional dan bahkan klaster yang mengalami penurunan, termasuk juga yang baru muncul dan yang sudah mapan. Nah, yang selanjutnya, batas klaster yang sesuai. Maksudnya apa? Batas-batas klaster di sini harus mencerminkan realitas ekonomi. Jadi belum tentu batas politik. Lalu selanjutnya, keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait. Inisiatif klaster sendiri di situ harus mencakup perusahaan dari semua ukuran. Lalu selanjutnya, kepemimpinan sektor swasta. Nah, partisipasi aktif yang dipimpin oleh pihak swasta itu memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik. Karena apa? Perusahaan yang biasanya dapat mengidentifikasi hambatan dengan lebih baik daripada yang dapat dilakukan pemerintah. Karena sektor swasta sendiri itu tidak dilibati oleh unsur politik. Jadi membiarkan sektor swasta sendiri memimpin itu mengurangi unsur politik perusahaan agar tetap independen dari agenda politik partai, agar keberlangsungan program pengembangan dan peningkatan klaster terus berkesinambungan tanpa adanya perubahan kepemimpinan politik. Lalu selanjutnya, perhatian yang dekat dengan hubungan personal. Hubungan pribadi yang memfasilitasi relasi itu menumbuhkan komunikasi terbuka dan membangun rasa saling percaya. Lalu selanjutnya, dari visi menuju tindakan. Maksudnya apa? Inisiatif klaster di sini harus dimotivasi oleh keinginan bersama untuk mencapai hasil, bukan didorong oleh lembaga akademis ataupun lembaga-lembaga pemerintah. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pelembagaan. Pelembagaan di sini maksudnya peningkatan klaster ini merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan pelembagaan konsep, hubungan, serta keterkaitan di antara para pihak. Jadi di sini perlunya pelembagaan yang baik antar klaster tersebut. Lalu selanjutnya ada studi kasus, yaitu di sini saya mengambil pengembangan klaster rumput laut Kabupaten Sumeneb. Dilihat dari diagram di sini ada komponen-komponen pembentuk klaster rumput laut seperti ada usaha budidaya rumput laut, usaha pembenihan, perdagangnya, jasa transportasinya, industri makanannya, dan lain-lain. Nah, komponen-komponen pembentuk klaster rumput laut ini telah terbentuk secara alami di Kabupaten Sumeneb. Komponen-komponen sendiri ini terdiri dari jenis usaha pendukung proses, jenis usaha proses produksi, jenis usaha perdagangan dan distribusinya, serta jenis usaha jasa pendukungnya. Nah, saat ini komponen-komponen yang ada di Kabupaten Sumeneb ini belum tertata dengan baik, sehingga kinerja dari industri rumput laut di Kabupaten Sumeneb itu belum optimal. Nah, dengan adanya teori-teori klaster tadi yang telah kita bahas, sebenarnya terdapat 3 prinsip yang perlu dipertimbangkan agar klaster di Kabupaten Sumeneb ini berjalan secara optimal, yaitu unit usaha dalam klaster rumput laut harus berorientasi pada permintaan customer. Lalu klaster harus bersifat kolektif, serta klaster dapat memperbaiki daya saing secara kumulatif. Nah, oleh karena itu, dari pembahasan yang kita di atas tadi, untuk menumbuhkan klaster ini diperlukan 3 tahapan dalam pengembangan klaster yang ada di Kabupaten Sumeneb, yaitu yang pertama tahap persiapan yang dikenal sebagai tahap pembangunan klaster, lalu kedua ada tahap konsolidasi atau tahap operasi, serta yang terakhir ada tahap ketiga yaitu tahap independensi, yaitu tahap beroperasinya klaster. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.